Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Muafak. Saya berasal dari kelompok 4 mata kuliah Sejarah Sosial Politik Indonesia. Selama kita belajar dari SD, SMP, hingga SMA, kita sebenarnya telah terpapar oleh miskonsepsi tentang sejarah Indonesia. Kita sejak dulu mengenal bahwa Indonesia ini dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Tapi sebenarnya hal ini tidak sepenuhnya benar. Wycliffe dalam bukunya yang berjudul The History of Modern Indonesia menegaskan bahwa kita sebenarnya tidak dijajah selama 350 tahun. Wycliffe berpendapat bahwa sebenarnya kita hakikatnya dijajah hanya selama 112 tahun. Angka 112 tahun ini didapat dari era sejak ke akhirnya Perang Jawa pada tahun 1830 hingga invasi Jepang pada tahun 1942. Nah, saat ini di tempat saya berdiri ini, saya berada di bekas gedung Karisidenan Kedu yang ada di Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Gedung ini menjadi penting karena di tempat inilah Perang Jawa itu berakhir. Di tempat inilah seorang pahlawan agung bernama Pangeran Diponegoro ditangkap oleh Belanda setelah perundingannya. Nah, untuk itu saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk menelusuri lebih lanjut gedung yang ada di belakang saya ini, gedung Karisidenan Kedu yang ada di Kota Magelang. Mari kita simak bersama sejarah dari gedung ini dan bagaimana gedung ini bisa penting bagi sejarah kolonialisme kita. Boleh ikuti saya? Tepat di belakang saya adalah teras atau serambi. Nah, mungkin beberapa dari kalian sudah familiar dengan apa serambi ini. Kalau kalian sudah pernah melihat karya lukisan dari Nicholas Pieneman ataupun lukisan dari Raden Saleh, ini adalah tempat di mana Pangeran Diponegoro ditangkap menurut kedua lukisan tersebut. Nah, di tempat inilah Pangeran Diponegoro ditangkap setelah mereka melakukan perundingan dengan Belanda. Kemudian Pangeran Diponegoro diasingkan di Makassar setelah itu. Sebelumnya kita telah mengetahui bahwa Pangeran Diponegoro ditangkap di serambi di tempat saya berdiri ini. Namun cerita dari bangunan ini tidak sebatas pada penangkapan Pangeran Diponegoro. Nah, beberapa area di belakang saya ini adalah bangunan asli dari zaman era Belanda. Beberapa bagiannya bahkan belum direnovasi, termasuk pintu-pintu yang ada di belakang saya. Kemudian, ruangan yang ada di sebelah kiri saya, ini adalah ruangan perundingan di mana Pangeran Diponegoro berunding dengan Belanda pada tahun 1830. Saya akan ajak teman-teman semua untuk melihat apa yang ada di kamar tersebut dan barang-barang apa saja yang masih ditinggal oleh Pangeran Diponegoro di tempat ini. Mari bisa ikuti saya. Di kamar inilah, kamar yang sangat bersejarah. Karena di kamar inilah yang menentukan arah penjajahan kolonialisme Belanda di Nusantara. Kamar ini menentukan nasib Perang Jawa yang telah berlangsung selama 5 tahun. Kamar inilah titik di mana kita mengalami penjajahan selama 112 tahun oleh Belanda. Kita akan melihat lebih lanjut apa saja yang disimpan oleh kamar ini dan cerita apa saja yang kira-kira akan kita dapatkan dari barang-barang yang ada di tempat ini. Merupakan tempat di mana era penjajahan Belanda atas Indonesia dimulai. Gedung Karisidenan Kedu ini berada di Kota Magelang, tepatnya di barat alun-alun Kota Magelang. Saat ini gedung Karisidenan Kedu ini sudah beralih fungsi menjadi Museum BPK dan Museum Perjuangan Diponegoro di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Di gedung Karisidenan Kedu ini terdapat ruangan yang diberi nama Kamar Penangkapan Diponegoro. Kamar ini merupakan tempat di mana Belanda berhasil memperdaya Pangeran Diponegoro sekaligus mengakhiri Perang Jawa yang sudah berlangsung sejak 1825. Ruangan penangkapan Diponegoro ini juga menjadi saksi awal pendudukan dan kolonialisasi Belanda atas Indonesia sesuai dengan pendapat Wycliffe dalam bukunya yang berjudul The History of Modern Indonesia. Dalam buku tersebut, Wycliffe berpendapat bahwa kolonialisasi Belanda atas Indonesia dimulai pada tahun 1830
tepat setelah kekalahan Diponegoro dalam Perang Jawa pada tanggal 28 Maret 1830. Ketika berada di ruangan ini, Pangeran Diponegoro tidak diperbolehkan untuk membawa senjata apapun. Para pengikut Diponegoro pun dilarang untuk masuk ke ruangan ini. Kisah menarik pun terjadi saat perundingan ini. Ketika perundingan berlangsung, Pangeran Diponegoro sangat geram akan kelicikan yang dimainkan oleh Belanda. Saking kesalnya, bahkan kursi tempat Pangeran Diponegoro duduk saat itu sampai tergurat. Hingga saat ini, kursi dan guratan Pangeran Diponegoro tersebut masih dapat dilihat di kamar perundingan di Gedung Karesidenan Kedu, Magelang. Ketika itulah, kelicikan Van de Kolk dan Belanda dimulai. Para tentara Belanda yang berjumlah lebih kurang dari 250 pasukan kemudian mengacungkan senjata ke arah Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro pun kemudian ditangkap pada tanggal 28 Maret 1830 dan kemudian diasingkan ke Manado sebelum akhirnya wafat dan diasingkan di Makassar pada tahun 1855. Teman-teman, kita tadi telah mendengar penjelasan tentang sejarah dimulainya kolonialisme yang ada di Indonesia. Tempat ini menjadi saksi dan bukti bahwa sejarah kolonialisme di Nusantara dimulai saat Pangeran Diponegoro memutuskan perjanjian perundingan dengan Belanda di Kedu, Magelang, Jawa Tengah. I'll see you on the next video. Until next time, kami dari kelompok 4 Sejarah Sospol DPP UGM 23. Aku lupa yang itu 300. Semangat ya. Namun klaim ini dinyatakan Kelompok 4 Sejarah Sosial Politik Indonesia iya, DPP sorry. UGM. Aku tak pelan-pelan aja deh. Agar yang terakhir. Mutih hati lalu bosan